Halo MSCers, perkenalkan nama saya Dr. Airen Aldiani, spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi. Saya merupakan alumni MSCIA dan pernah menjabat sebagai treasurer di tahun 2010 dan juga supervising council di tahun 2011. Saat ini kesibukan saya, selain bekerja di 2 RSUD di DKI Jakarta, saya juga aktif di organisasi profesi, society, dan juga peer review dari jurnal yang berbasis kesehatan respirasi. Nah, di Rumpang episode kali ini, saya akan membahas mengenai rokok dan bahayanya. Kita tahu ya, rokok itu merupakan beban kesehatan nasional yang banyak sekali dampaknya terhadap penyakit-penyakit yang diidap oleh pasien. Maka dari itu, diharapkan setelah Rumpang ini, masyarakat menjadi tahu apa saja sih yang bisa disebabkan atau dampak dari merokok. Kita lanjut ya. Nah, rokok itu ada banyak macamnya loh teman-teman. Mengelompokkannya paling gampang adalah rokok konvensional dan juga rokok elektrik. Kita bahas yang pertama adalah rokok konvensional. Rokok konvensional itu dampaknya banyak banget ke dalam tubuh kita. Kita perlu ketahui dalam satu batang rokok itu ada 4.000 senyawa kimia. Nah, dari sekian ribu banyak zat kimia itu, yang berbahaya itu ada 4 nih. Nah, yang pertama itu adalah nikotin. Kenapa nikotin berbahaya? Nikotin itu menyebabkan adiksi ataupun kecanduan. Jadi, kalau kita mendapatkan nikotin, kita jadi kepingin lagi, dan kepingin lagi. Kemudian yang kedua itu adalah karbon monoksida. Ini merupakan zat toksik yang berikatan langsung dengan hemoglobin. Jadinya peredaran oksigen di dalam darah ini jadi berkurang, rebutan antara oksigen dan juga hemoglobin. Nah, yang ketiga itu adalah tar. Tar ini adalah zat yang bersifat tadi itu karsinogenik. Artinya dia memicu pertumbuhan sel kanker secara langsung. Nah, yang terakhir itu adalah radikal bebas atau stres oksidatif. Stres oksidatif itu biasanya menyebabkan peradangan di organ yang terkena. Kalau ini utamanya adalah saluran pernafasan. Nah, apa aja sih penyakit yang disebabkan oleh rokok? Nomor 1 dan yang paling mematikan itu adalah kanker paru. Jadi pada perokok, resiko terkena kanker paru itu meningkat sampai dengan 22 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Karena tadi ya disebutkan, itu kan ada zat yang mengandung tar di dalam rokok. Nah, tar ini itu adalah karsinogen, artinya dia bisa membuat sel-sel yang terkena dari asap rokok ini berubah menjadi sel kanker. Nah, yang kedua itu adalah penyakit kardiovaskular. Jadi, tadi kan kita sempat disebutkan ya, ada beberapa zat kimia yang mempengaruhi secara langsung dari pembuluh darah di organ-organ kita. Nah, kalau terjadi kerusakan di pembuluh darah itu bisa terjadi sumbatan. Nah, kalau terjadi sumbatan misalnya di pembuluh darah jantung, itu bisa menyebabkan serangan jantung atau penyakit jantung koroner, kemudian juga sampai dengan gagal jantung dan juga hipertensi. Nah, kalau misalnya sumbatannya terjadi di pembuluh darah kepala, itu juga bisa menyebabkan stroke. Kalau misalnya sumbatannya di pembuluh darah mengarah ginjal, itu juga bisa menyebabkan sampai dengan gagal ginjal. Artinya kerusakan pembuluh darah kan ada hampir di seluruh tubuh kita ya, jadi bisa kemana-mana tuh dari situ. Nah, resiko kematiannya juga meningkat kalau akibat penyakit kardiovaskular, itu bisa sampai dengan 50%. Nah, yang ketiga dan tidak kalah penting, ini juga gangguannya terdapat di organ paru, yakni penyakit paru obstruktif kronik. Kan tadi disebutkan ya, ada peradangan kronik atau peradangan yang terus-menerus di saluran pernafasan kita. Nah, itu menyebabkan tadi gangguan dari anatomi dan juga fungsi yang tidak bisa kembali seperti semula. Nah, itulah yang disebabkan
dari rokok sehingga terjadi namanya PPOK. Di situ keluar masuknya udara itu jadi tidak efisien keluar, terutama pengeluaran karbon dioksidanya, sehingga pasien itu jadi cepat lelah, sesak, kemudian juga karena gangguan anatomi tadi itu juga pengeluaran dari dahaknya itu juga tidak bisa, kadang-kadang berlebih, kadang-kadang sulit dikeluarkan, itu karena anatominya sudah mulai berubah di situ. Nah itu kalau kita lihat biasanya suka ada tuh ya bentuk gambaran parunya, kalau yang sehat itu warnanya pink, kalau yang sakit itu warnanya hitam. Nah itu racun-racun yang nggak bisa dikeluarkan itu irreversible, artinya tidak bisa kembali lagi seperti normal, dan itu menyebabkan salah satunya penyakitnya namanya PPOK. Nah ternyata buat perokok itu nggak cuman memberikan dampak negatif bagi dirinya sendiri, tapi juga memberikan dampak negatif ke orang sekitarnya. Bisa ke orang dewasa maupun ke anak-anak. Kalau untuk dewasa, itu biasanya penyakit yang ditimbulkan kurang lebih hampir sama seperti yang pada perokok aktif. Jadi seperti tadi ya, mulai dari kanker itu bisa kanker paru, bahkan kalau pada wanita itu bisa sampai dengan kanker payudara. Nah kalau untuk penyakit pembuluh darahnya tadi seperti stroke, kemudian gangguan jantung koroner, hipertensi itu mungkin sekali terjadi. Kemudian pada ibu hamil yang dapat kena nih asap-asap rokok mungkin dari suaminya, itu bisa menyebabkan kelahiran prematur sampai dengan berat bayi lahir rendah. Nah kemudian biasanya juga perokok pasif itu dia lebih mudah teriritasi saluran pernafasannya. Jadi kalau dia misalnya punya asma, jadi mudah sekali kambuh asmanya, kemudian mudah sekali terkena infeksi paru atau saluran pernafasan bawah seperti pneumonia, bronkitis, itu mungkin sekali terjadi ya. Nah kalau pada anak ini juga resikonya hampir sama, jadi bisa menimbulkan sampai dengan keganasan atau kanker. Itu bisa mulai dari kanker otak, kanker darah atau leukemia, kemudian juga kanker di kelenjar atau limfoma. Nah kemudian kalau pada bayi itu bisa sampai dengan meninggal mendadak atau sudden infant death syndrome. Nah saluran nafas mereka pun juga jadi lebih lemah ya, jadi mereka mudah sekali terkena infeksi pneumonia, bronkitis, kemudian tuberkulosis, asma, itu juga mudah sekali berkembang di kemudian harinya. Nah rokok itu teman-teman itu juga sangat memberikan dampak terhadap kesehatan mental dan juga emosional kita. Jadi tadi salah satu zat berbahaya bernama nikotin itu kan dia menciptakan kondisi adiksi kepada perokok. Nah jadi perjalanannya nikotin yang dihasilkan dari asap rokok itu ditangkap oleh reseptor di otak kita, dan itu otak akan menciptakan senyawa-senyawa kimia, salah satunya yang paling sering adalah dopamin. Nah dopamin ini kalau misalnya dia diproduksi itu menyebabkan kita merasa rileks dan senang. Nah kondisi ini itu kan bikin kita nyaman, sehingga kalau misalnya dopaminnya turun, berarti kita merasa butuh lagi nih si nikotinnya itu. Nah kalau kita butuh, kita akan merokok lagi. Nah disitulah yang terjadi lingkaran setan adiksi. Nah jadi sebenarnya ada banyak, nggak cuma nikotin aja yang diproduksi di senyawa yang dari reseptor otak tadi itu ya. Jadi senyawanya bukan hanya dopamin, itu ada juga senyawa seperti norepinefrin dan juga asetilkolin. Nah itu salah satunya dia adalah excitatory, jadi dia menjadi semangat gitu ya, merasa bersemangat, kemudian mengurangi nafsu makan, dan juga merasa kognitifnya tuh meningkat, jadi kemampuan belajarnya tuh meningkat. Juga termasuk adalah di situ adalah glutamat, itu juga dia memori dan belajarnya itu juga menjadi meningkat. Ada lagi namanya serotonin, itu juga mood menjadi bagus, kemudian juga jadi penekanan nafsu makan gitu. Dan untuk mengurangi kecemasan dan juga ketegangan, itu biasanya yang senyawa yang dihasilkan itu adalah
beta endorfin dan juga GABA. Jadi banyak ya senyawa kimia yang mengganggu fungsi kerja otak sebenarnya. Jadi karena mereka itu tercipta karena ada triggernya, yaitu nikotin. Dan akhirnya jadinya kita jadi ngerasa butuh nikotin terus. Nah jadinya kenapa jadi susah banget nih lepas dari rokok? Itu salah satunya karena tadi senyawa-senyawa yang dihasilkan itu, kalau mereka hilang kan kita jadi rasanya awal nih pertama kali kita lepas dari rokok itu biasanya 1-2 minggu pertama itu yang paling awal muncul adalah gejala cemas. Kemudian nanti masuk ke bulan pertama nih jadi mudah tersinggung, kemudian jadi susah tidur, jadi kayak gak sabaran gitu, terus jadi sulit konsentrasi gitu. Nah nanti di bulan kedua, bulan ketiga itu nafsu makan meningkat. Nah buat sebagian orang kan nafsu makan meningkat itu dia jadi cemas ya, berat badan naik segala macam. Nah itu yang akhirnya jadinya justru bisa meningkatkan stres dan juga kecemasan. Nah bahkan dari penelitiannya itu beberapa orang dengan gangguan jiwa seperti depresi maupun skizofrenia itu juga mereka karena butuh dopaminnya, jadi mereka kecenderungan untuk merokoknya 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang normal. Jadi sebenarnya apakah itu menghilangkan stres? Ya karena adiksinya itu sih sebenarnya. Nah kemudian kan tadi aku sempat bahas tuh ada yang namanya rokok elektrik. Apakah rokok elektrik itu tidak lebih berbahaya dibandingkan rokok konvensional? Jawabannya mereka punya bahaya tersendiri ya. Jadi bukan berarti lebih baik dibandingkan dengan rokok konvensional. Nah kalau memang ada beberapa bahan ataupun seperti sifat pembakaran yang tidak terdapat pada rokok elektrik, tapi ternyata rokok elektrik yang awalnya dibuat untuk program berhenti merokok, yakni nicotine replacement therapy, itu ternyata justru memperkenalkan rokok dan metode kecanduan lebih awal dibandingkan dengan rokok konvensional. Karena pengguna rokok elektrik ini cukup banyak di usia remaja dan juga anak muda, baik pria maupun wanita itu semuanya sangat mudah sekali berkenalan dengan rokok elektrik ini, dan akhirnya berkenalan juga dengan nikotin yang ternyata juga ada pada rokok elektrik. Jadi kondisi adiksinya masih tetap ada tuh. Kemudian mungkin kalau di sini tidak ada pembakaran, tapi di sini dari aerosolnya itu banyak kandungan-kandungan yang justru tidak bagus seperti glikol dan gliserol, kemudian ada formaldehid atau yang kita kenal dengan formalin, kemudian juga ada logam di dalam situ, ada particulate matter. Nah, banyak sekali termasuk karsinogen. Jadi karsinogennya mungkin tidak persis tar, tapi namanya nitrosamin. Nah, itu semua sangat berbahaya dan bisa menimbulkan entitas-entitas penyakit baru lainnya selain dari seperti PPOK dan kanker paru. Nah di sini untuk program berhenti merokok, kita kalau dari dunia kesehatan itu paling utama yang kita lakukan adalah 4T. Jadi yang pertama kita menanyakan seberapa jauh sih pasien ini mengalami adiksi terhadap rokok. Yang kedua, T yang kedua itu adalah telaah. Jadi nanti dari hasil pertanyaan-pertanyaan tadi kita telaah dan kita menilai seberapa motivasinya pasien ini untuk berhenti merokok. Nah, jadi kalau kita tahu level motivasinya dia itu, disitulah kita bisa menentukan T yang ketiga, yaitu tolong dan nasihati. Jadi kita tahu nanti untuk menolongnya kita pakai metode berhenti merokok yang mana. Metodenya ada beberapa yang disadur Kementerian Kesehatan saat ini. Yang pertama itu adalah berhenti seketika. Jadi hari ini masih merokok, besok sudah tidak. Dan ini cara yang sebagian besar orang itu lebih mudah diterapkan. Nah kemudian yang kedua itu adalah penundaan. Jadi ditunda tuh, misalnya pertama kali biasanya kita ngerokok tuh jam 7 pagi bangun, pasien itu langsung merokok di jam 7 pagi. Nanti kita mundurkan, jadinya besok di jam 9 ya,
kemudian besoknya lagi di jam 11, seperti itu, mundur 2 jam per harinya atau per 2 atau 3 hari, nanti sampai dengan dia berkurang sendiri. Tapi memang di sini tidak dihitung batangnya, jadi yang dihitung adalah waktu merokoknya yang semakin mundur semakin hari. Nah, yang terakhir itu adalah pengurangan dari jumlah batang rokoknya. Jadi misalnya sehari nih awalnya 1 bungkus atau 12 batang gitu, nanti hari berikutnya turun jadi 10, jadi 8, 6 dan seterusnya. Nah, ini salah satu metode yang bisa digunakan. Nah, setelah kita tahu metode mana yang tepat untuk pasien ini, barulah kita nanti tuh melakukan evaluasi ya, atau tindak lanjut. Jadi semua yang kita sudah lakukan itu harus dievaluasi. Kita juga harus menjelaskan kepada pasien ya, kita mengeset kapan mau mulai, kapan evaluasinya, terus indikator-indikator apa saja nanti yang akan kita periksa, itu kita harus di situ kita harus bermain di situ ya. Jadi menilai seberapa bisa dia untuk melakukan berhenti merokok ini. Nah, selain itu kita juga harus feedback, artinya kita melihat apa sih hambatannya gitu, yang paling sering dari pasien kesulitannya untuk berhenti merokok. Jadi itu kita pendekatan kepada pasiennya. Jadi kita harus menyingkirkan hal-hal yang membuat pasien itu menjadi ingin merokok atau mendukung kegiatannya, mendukung dia untuk melakukan aktivitas merokoknya itu. Jadi misalnya dijauhin dari asbaknya, dijauhin, rokoknya diumpetin ataupun dibuang gitu ya. Kemudian kita juga korek api. Jadi kan kadang duduk ada asbak, ada korek, yaudah deh rokok dulu gitu. Nah, itu coba dimulai kita memotivasi mereka untuk menyingkirkan barang-barang itu. Atau kalau misalnya perilaku mereka itu yang menyebabkan mereka merokok, misalnya kayak nongkrong sama temen gitu, atau kegiatan misalnya kumpul-kumpul kayak gitu ya, yang menyebabkan misalnya rapat juga menyebabkan mereka lebih sering merokok. Nah, itu coba untuk dihindari. Jadi kita identifikasi rutinitas apa yang bikin mereka sering merokok. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, kalau misalnya nih ternyata itu tidak bisa dihindari, kayak misalnya rapat sama bos kan susah ya gitu, kalau misalnya merekanya masih merokok. Nah, kita boleh meminta mereka mengalihkan itu, apakah misalnya dengan mengunyah permen karet gitu, atau mungkin memindahkan sementara adiksinya ke hal lain, tuh masih boleh sebenarnya ya. Dan juga kita juga ngasih motivasi, jadi pemantapan niat. Jadi kalau niatnya kita bisa perbaiki, itu dia juga artinya kalau di mana niatnya lebih strong, biasanya mereka lebih bisa menghadapi gangguan dari withdrawal. Jadi yang bikin susah lepas dari rokok itu adalah withdrawal syndrome akibat nikotin, jadi adiksinya itu. Nah, itu dia rumpang episode kali ini mengenai rokok dan bahayanya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga masyarakat luas. Jangan lupa be active with MHIA. And you are a fool if you think smoking is cool. Berhenti merokok mulai hari ini.